Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Khairil Hamzah dengan NIM 200204602008. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena alam petir. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizwan Saputra. Materi yang pertama yaitu pengertian fenomena petir. Petir adalah salah satu fenomena fisika yang terjadi dalam ini adalah proses pelepasan listrik dan tidak terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir bisa memiliki suhu mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa ini kemudian membuat udara ikut bergerak dan seolah meledak. Hasilnya akan mendengar suara melegar yang disebut sebagai guru. Pada saat muatan listrik berkumpul di mana awan dan posisi awan semakin tinggi, maka muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Yang kedua, proses terjadinya fenomena petir. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara guru. Pembuatan muatan negatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Air yang ada di udara akan menurunkan daya isolasi udara, sehingga pada musim hujan arus listrik akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan banyak petir. Yang ketiga, fungsi petir bagi bumi. Yang pertama yaitu petir menyuburkan tanah. Petir terjadi akibat perbedaan potensial antara awan dan bumi. Setiap kali petir menyambar bumi, elektron akan bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan suatu plasma dan radiasi beragam pancaran sinar. Salah satu sinar gamma yang dihasilkan petir dapat mengganggu kestabilan nitrogen. Unsur nitrogen yang reaktif ini akan bereaksi dengan oksigen dan terbawa oleh awan yang menurunkan air hujan, membentuk senyawa nitrat berupa HN03. Karena unsur nitrogennya dalam senyawa nitrat menyebabkan air hujan yang turun dapat menyuburkan tanaman. Yang kedua, petir mempertebal lapisan ozon. Sinar gamma yang terbentuk tadi dapat mengurai kestabilan unsur-unsur yang ada di udara. Salah satunya oksigen O2. Oksigen yang diuraikan akan terpecah menjadi unsur-unsur tunggalnya dan bereaksi kembali menurunkan ozon 03. Yang ketiga, petir membunuh bakteri dan kuman. Saat petir menyambar bumi, suhu di sekitar sambaran petir tersebut bisa melebihi 2000 derajat Celcius. Suhu panas ini bisa membuat bakteri dan kuman yang ada di udara terbunuh. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa udara setelah hujan deras menjadi lebih segar, karena hujan akan membawa bakteri dan kuman yang mati dengan air hujan. Beberapa tipe petir yang ada di alam menakjubkan tapi berbahaya. 1. Petir cloud to ground adalah tipe petir bermuatan negatif yang bertemu dengan permukaan bumi yang notabene bermuatan positif. Dari namanya,
Dapat digambarkan kalau tipe petir yang satu ini muncul dari awan, kemudian barulah dia menyambar ke daratan. Petir ini pun sangat umum muncul di antara petir-petir lain, apalagi di wilayah benua. Petir Cloud Tugron menjadi salah satu petir paling berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan hingga kebakaran. 2. Petir intraklon atau di dalam alam. Dalam awan, petir intraklot sering terlihat sedang berada di dalam awan. Rupanya tipe petir yang satu ini memang hanya muncul di antara dua awan yang memiliki muatan berbeda. Jadi ketika kedua awan ini bersatu, maka mereka akan menciptakan petir intraklot. 3. Petir vulkanik. National Geographic melaporkan bahwa petir vulkanik hanya bisa terbentuk apabila terjadi letusan dari sebuah gunung berapi. Tipe petir ini akan muncul tepat di atas gunung yang meletus dan kemunculannya berkaitan dengan teori fisika sehari-hari. 4. Petir cloud atau dari awan ke awan. Petir cloud terlihat sangat mirip dengan petir tipe intracloud. Pasalnya petir ini juga terlihat berada di dalam awan, namun bedanya petir ini melewati dua awan yang berbeda. Alasannya karena awan yang satu memiliki muatan positif sedangkan yang kedua memiliki muatan negatif. 5. Dry lightning atau petir kering. Dilansir Tokyo, dry lightning atau petir kering biasanya terjadi di kala musim panas. Bayangkan petir ini bisa muncul tanpa disertai hujan, pantas saja kalau tipe petir yang satu ini dinamakan petir kering. 6. Petir red sprites memiliki penampakan yang berbeda dari petir-petir pada umumnya. Bagaimana tidak, petir ini tipe memiliki tipe warna merah dan hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Petir ini menjadi semakin unik karena bentuknya yang menyerupai wortel ubur-ubur atau seperti kolom. Berhubung warna dari petir red sprites sangat cerah dan maka petir ini tidak bisa dilihat secara sembarang. Mereka hanya bisa terlihat di malam hari. 7. Space lightning atau petir luar angkasa. Tidak semua orang pernah melihat tipe petir yang satu ini. Usut ini merupakan tipe petir yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Adapun pelaku di balik visualisasi ini adalah NASA. Jadi NASA berusaha melihat petir dari posisi yang sangat berbeda, yakni dari atas awan. Selanjutnya, mengapa petir menyambar daratan yang tinggi? Jika akumulasi muatan listrik yang saling tarik-menarik antara awan dan bumi sudah cukup besar, maka daya antar listriknya untuk melalui udara akan semakin besar. Saat ini terjadi muatan negatif dari awan akan langsung menyambar titik tertinggi dari bumi, karena titik tertinggi inilah yang mengandung muatan positif paling dekat dan besar. Mengapa petir berbahaya bagi manusia? Walaupun petir adalah fenomena alam yang normal terjadi, ternyata petir bisa berbahaya untuk manusia. Arus petir bisa menimbulkan tegangan listrik yang tinggi yang tidak bisa ditahan oleh makhluk hidup. Bahkan terdapat beberapa sejarah kejadian manusia meninggal akibat tersambar petir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.